Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin tiba di tempat acara. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada hari ini marilah kita saksikan bersama persembahan tari medley Nusantara oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Welcome to Indonesian dance performance from DKI Jakarta.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Wakil Presiden, Bapak Kiai Haji Maruf Amin, beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin. Yang kami hormati Ibu Lestari, Wakil Ketua MPR RI, para perwakilan Duta Besar Negara Sahabat yang telah hadir, senior saya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Linda Gumelar, terima kasih tidak pernah absen hadir dalam peringatan Hari Ibu. Para Bupati, Wali Kota perempuan yang hadir pada pagi hari ini yang kami banggakan. Para kepala desa perempuan yang datang dari seantero Nusantara yang kami banggakan. Sahabat saya, para ibu-ibu yang tergabung di dalam OASE Kabinet Indonesia Maju, terima kasih sudah rombongan hadir pada pagi hari ini. Ibu Kiwo Rubianto, Ketua Kowani beserta para Ketua Umum Organisasi Perempuan, para pimpinan mitra pembangunan, para pimpinan dunia usaha, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, lembaga profesi, dan media pemerhati perempuan, dan tentunya para perempuan hebat yang mewakili berbagai profesi. Bapak Wapres hari ini hadir kurang lebih 7.500 perempuan dari berbagai profesi. Anak-anakku, perwakilan generasi muda, para mahasiswa, pelajar, forum anak dan forum genre, serta hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita diberikan kesehatan, kita diberikan kekuatan hari ini dapat bertemu di Istora Senayan dalam rangka kick-off peringatan Hari Ibu. Kami juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Wakil Presiden beserta Ibu Hajah Wuri Maruf Amin di sela-sela agenda kenegaraan yang begitu padat berkenan hadir dalam acara merayakan perempuan sebagai kick-off dari seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, peringatan Hari Ibu dirayakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri, setiap tanggal 22 Desember. Peringatan Hari Ibu bagi bangsa Indonesia bukanlah Mother's Day. Ini karena peringatan Hari Ibu didasari oleh momentum diselenggarakannya Kongres Perempuan pertama pada tanggal 22 Desember tahun 1928 di Yogyakarta, sebuah titik penting
pergerakan perempuan yang menandai babak baru bangkitnya gerakan perempuan Indonesia untuk berorganisasi secara demokratis tanpa membedakan agama, etnis, dan kelas sosial. Maka peringatan Hari Ibu di Indonesia esensinya bukan hanya untuk mengapresiasi jasa besar ibu yang tentunya juga sungguh istimewa, namun lebih dari itu untuk mengapresiasi seluruh perempuan Indonesia atas peran, dedikasi, serta kontribusinya bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Hari Ibu diperingati setiap tahun, diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mendorong semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas agar memberikan perhatian, agar memberikan pengakuan akan pentingnya eksistensi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan. Peringatan Hari Ibu mengingatkan kita semua bahwa keadilan, kesejahteraan, dan perdamaian yang kita dambakan tidak akan pernah tercapai tanpa peran serta perempuan. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, berkaitan dengan pelaksanaan peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 ini, dapat kami laporkan bahwa peringatan Hari Ibu setiap tahunnya bertemakan Perempuan Berdaya Indonesia Maju dengan subtema yang disesuaikan pada tahun berjalan. Adapun peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 ini memiliki subtema yang saling terkait untuk membingkai semangat dan pergerakan perempuan, yaitu perempuan bersuara, perempuan berdaya dan berkarya, perempuan peduli, serta perempuan dan revolusi. Subtema ini selanjutnya akan didetailkan melalui kegiatan-kegiatan yang relevan yang akan menjadi rangkaian dari keseluruhan peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023. Penyelenggaraan peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 ini berbeda dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana penyelenggaraan tahun ini bertepatan dengan tahun politik. Situasi ini tentunya berdampak pada adanya pembatasan terhadap mobilisasi massa atau kegiatan-kegiatan menghadirkan peserta dalam jumlah yang besar. Hal inilah yang mendasari gagasan kami menyelenggarakan acara Merayakan Perempuan sebagai kick-off dari keseluruhan rangkaian peringatan Hari Ibu tahun ini. Gagasan ini tentunya tidak akan mengurangi makna sesungguhnya dari peringatan Hari Ibu sebagai ruang eksplorasi kekuatan dan kemajuan perempuan dari masa ke masa. Kegiatan ini menghadirkan kurang lebih 7.500 perempuan dari berbagai profesi, kalangan, dan usia sebagai exposure kemajuan perempuan sekaligus sumber daya potensial dan kekuatan, bahkan pilar pembangunan bangsa. Acara ini juga ingin menunjukkan bahwa dari waktu ke waktu sudah banyak kemajuan dan prestasi yang ditorehkan dan dicapai oleh perempuan. Seiring dengan kemajuan zaman, peran perempuan terus terlihat hingga saat ini. Peran-peran strategis yang awalnya terkesan mustahil dilakukan perempuan saat ini sudah terbukti, seperti kehadiran perempuan hebat dari berbagai profesi yang akan ditampilkan dalam fashion show hari ini.
Kami berharap acara merayakan perempuan tidak dimaknai sebagai kegiatan selebrasi semata, tetapi lebih dari itu, menjadi kegiatan yang menginspirasi, mendorong, dan memacu para perempuan untuk tidak berpuas diri dengan apa yang sudah diraih saat ini. Tantangan yang dihadapi ke depan jauh lebih kompleks. Maka perempuan harus terus meningkatkan kapasitas, kompetensi, dan prestasinya serta berani bersuara untuk menentukan arah kebijakan dan tujuan bernegara. Perempuan juga harus bersatu, saling membantu, dan saling menginspirasi. Kami harap kegiatan merayakan perempuan juga dapat memberikan edukasi serta memberikan kesempatan kepada generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa untuk ambil bagian dalam setiap rangkaian peringatan Hari Ibu. Hal ini terus kami dorong agar mereka dapat menyampaikan gagasan dan ide-ide kreatifnya, utamanya terkait isu pergerakan dan kemajuan perempuan di masa kini dan mendatang. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden, kami juga laporkan bahwa pada tanggal 26-28 Oktober lalu, kami telah menyelenggarakan salah satu rangkaian peringatan Hari Ibu ke-95, yaitu turnamen tenis meja perempuan. Turnamen ini cukup unik karena dilaksanakan di Pasar Tanah Abang. Ini bukanlah turnamen biasa, namun merupakan bentuk kampanye untuk meningkatkan kembali minat berbelanja di Pasar Tanah Abang yang saat ini sedang terdampak. Kegiatan ini juga melibatkan para pejabat pimpinan tinggi kementerian lembaga, CEO perempuan, dan ketua umum organisasi perempuan, serta hadir dan ikut memeriahkan turnamen Ibu Ketua BPKRI dan Ibu Dubes Australia untuk Indonesia. Adapun setelah acara kick-off ini akan dilanjutkan dengan rangkaian peringatan Hari Ibu berupa roadshow kegiatan di 3 kota, di 3 provinsi, yaitu Provinsi Papua Barat, Provinsi Aceh, dan Provinsi Bali. Pemilihan 3 kota diharapkan dapat mewakili representasi wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur, dan sebagai miniatur acara merayakan perempuan. Kami mengharapkan apa yang dilakukan hari ini, gaungnya juga dirasakan di seluruh pelosok tanah air. Rangkaian kegiatan lainnya juga akan kami laksanakan seperti berbagai seminar, ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Anjang Sana, kegiatan sosial, dan kegiatan inspiratif lainnya. Selanjutnya rangkaian kegiatan Hari Ibu nantinya akan diakhiri dengan syukuran sebagai ungkapan doa dan rasa syukur yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Desember mendatang. Kami berharap seluruh rangkaian kegiatan peringatan Hari Ibu dapat membawa manfaat bagi perempuan Indonesia serta senantiasa menggugah dan mengingatkan kita bahwa perempuan Indonesia adalah sosok yang kuat, tangguh, berdaya yang berani bermimpi dan mampu mewujudkannya. Demikian Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami hormati, beberapa hal yang dapat kami laporkan dalam merayakan perempuan. Kalau boleh diizinkan Bapak Wapres, saya ingin menyampaikan sebuah pantun untuk mendengarkan karena ibu-ibu ini sudah berkumpul dari jam 8. Kami harapkan masih tetap semangat untuk mendengarkan arahan Bapak Wapres. Apakah ibu-ibu sudah siap dengan cantiknya? Kalau biasanya pantun kan cakep. Kami ingin mendengarkan, siapkah dengan cantiknya? Baik. Siang hari minum es tebu.
sembari mencicipi sekotak bakpia. Ayo kita semarakkan Hari Ibu, gelorakan semangat perempuan Indonesia. Buah durian, buah manggis, cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu-ibu Puasa Kabinet Indonesia Maju, Ibu Linda Gumelar, saya juga tidak lupa Ibu yang suka mendampingi saya. Para pimpinan organisasi perempuan, para tamu undangan, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan berkah, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada acara yang penting ini. Saya sampaikan salam hangat dari Bapak Presiden Republik Indonesia yang hari ini berhalangan hadir secara langsung. Hadirin yang saya hormati, salah satu tonggak penting dalam perjuangan menegakkan kesetaraan dan kemakmuran bangsa Indonesia adalah penyelenggaraan Kongres Perempuan Indonesia yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta, yang kemudian oleh Presiden Soekarno tanggal 22 Desember tersebut ditetapkan sebagai Hari Ibu. Sungguh membanggakan karena sejak sebelum kemerdekaan, perempuan Indonesia telah berpartisipasi dalam perjuangan Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, sekaligus menunjukkan sikap tentang peran perempuan yang tidak bisa diabaikan di dalam pembangunan nasional Indonesia. Melintasi berbagai tahapan sejarah, alhamdulillah, perempuan Indonesia semakin terdidik dan berdaya, serta memperoleh kesempatan yang setara untuk menjalani beragam profesi sesuai pilihannya masing-masing. Sungguh pun demikian, para perempuan tidak boleh mengabaikan tugas mulia dalam keluarga. Cinta dan kasih sayang ibu akan menentukan kualitas generasi masa depan seperti yang kita harapkan, yaitu generasi sehat, cerdas, bebas stunting, serta tetap memegang teguh nilai-nilai agama dan berakhlak mulia.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Selain memberi makna bahwa ibu harus dihormati, anak-anak harus menghormati ibunya lebih dari yang lain, tapi juga ungkapan ini memberi makna tanggung jawab pada ibu bahwa anak itu akan masuk surga atau tidak, akan menjadi baik atau tidak, itu adalah atas dasar tanggung jawab ibu atau di bawah telapak kaki ibu. Oleh sebab itu, saya minta kepada seluruh ibu di Indonesia untuk terus ada, menjaga dan memeluk anak-anak dengan curahan perhatian dan kasih sayang. Sadari bahwa cinta ibu memiliki kualitas yang amat dahsyat bagi ketentraman dan kesejahteraan anak. Hadirin sekalian, perempuan Indonesia terus memainkan peran penting dalam memajukan ekonomi negara. Bahkan akhir ini semakin banyak usaha yang dimotori dan dikelola oleh perempuan. Dan saat ini pelaku UMKM didominasi oleh kaum perempuan. Kontribusi UMKM bagi perekonomian bangsa sangat signifikan. Semasa pandemi COVID-19, UMKM menopang ketahanan ekonomi kita. Perempuan Indonesia telah menunjukkan aksi heroik dalam mempertahankan ekonomi keluarga sekaligus membantu lingkungan sekitarnya melewati masa-masa sulit. Pemerintah memiliki komitmen untuk terus membuat kebijakan-kebijakan dan program afirmasi bagi peningkatan peran perempuan di sektor ekonomi agar perempuan Indonesia semakin berdaya dan memiliki kemandirian ekonomi. Pada kesempatan yang baik ini, saya minta para perempuan di tanah air untuk ikut menyukseskan gerakan bangga menggunakan produk dalam negeri. Saya juga minta para perempuan untuk terus mengembangkan talenta yang dimiliki. Tidak terkecuali dalam kepemimpinan di bidang sosial dan politik. Pemikiran dan gagasan perempuan dalam ruang-ruang publik dibutuhkan demi kemaslahatan umat. Geliat keterwakilan perempuan di panggung politik semakin terasa. Sistem demokrasi kita menyediakan peluang yang lebar bagi perempuan untuk ikut berkontestasi dalam pemilu. Melalui pilkada, cukup banyak perempuan terpilih sebagai kepala daerah. Dan tadi saya ucapkan selamat Bupati, Wali Kota perempuan yang juga hadir pada kesempatan ini. Pemilu serentak tahun 2024 akan menjadi panggung pembuktian bagi kematangan perempuan Indonesia di ranah politik. Selain itu, di era kemajuan teknologi dan penggunaan media sosial secara masif, informasi datang silih berganti tanpa bisa kita bendung. Saya menghimbau kaum perempuan untuk menjadi teladan dalam menyerap dan menyebarkan informasi secara bijak dan cerdas.
Saya juga ingin mengingatkan pentingnya bagi kaum perempuan untuk saling mendukung satu sama lain dalam rangka menciptakan kerja bersama dan berkontribusi bersama serta membangun solidaritas yang memperkuat posisi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rangkaian peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan inayahnya dan meridai kerja besar seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan Indonesia maju. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya acara pada hari ini, sejenak marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh para perwakilan agama dan penghayat kepercayaan Indonesia. Mari kita berdoa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Puji syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva, Mahasatwa, atas pancaran cinta kasih dan perlindungan-Mu. Semoga kami para perempuan Indonesia mampu melaksanakan tugas-tugas kami dan menjadi perempuan berdaya untuk Indonesia maju. Sabetio wiwacantu sabarogo winasatu mate bawantu antarayo suki diga yuko bawa abiwa dana silisa nicang wudo pacayino cataro dhamma wadanti ayu wano sukang balang. Semoga terbebas dari semua malapetaka, terhindar dari semua penyakit, terlepas dari semua rintangan, semoga selalu bahagia dan berumur panjang. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namosidam, Om Anobadrah Kayatu Wispatah. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Adityasya Paramjoti, Rakto Tejo Namastuti, Sweta Pangkaja Madhyasta, Baskaraya Namastuti. Om Pirbi Baratbik, Saitah Patibir Dewa Raistata, Puja Busya Yitawyaca, Bahu Kalian Mesubih. Om Yatra Narastu Pujante, Ramante Tetra Dewata, Yatra Tastuna Pujante, Sarwastalah Kriyah. Om Santi, Santi, Santi Om. Oh Yang Widi, seluruh wanita harus dihormati dan disayangi oleh para ayah, saudara, ipar, dan semua orang yang menghendaki kesejahteraan. Oh Yang Widi, di mana wanita dihormati, di sanalah para dewa-dewa merasa senang, tetapi di mana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang berpahala. Semoga damai di hati, damai di dunia, damai selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, kami bersyukur atas karunia-Mu yang telah menciptakan kami sebagai perempuan Indonesia. Dalam perjalanan berbangsa, kami boleh terlibat
melalui sektor pendidikan, sosial, budaya, agama, maupun politik. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu bagi kaum perempuan Indonesia, agar kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia dan menjadi pembawa damai dan cinta kasih bagi seluruh umat manusia. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kehadirat Tien, Tuhan yang Maha Esa, di tempat yang maha mulia, di dalam bimbingan Nabi Kungce, dipermuliakanlah. Mintien Tuhan yang Maha Kasih, berkenan kiranya Tien memberikan kami kekuatan dan kemampuan, sehingga mampu menjadi perempuan yang berdaya, mampu berkarya nyata di dalam keluarga, masyarakat, dan negara Indonesia tercinta. Dipermuliakanlah. Dengan setulus hati kami berdoa, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Cincai. Maha besarlah Tien Halik yang maha sempurna. Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti, Wei Tien Yute, Sancai. Aba ya Bapa, terima kasih untuk setiap perempuan luar biasa yang sudah Engkau hadirkan di bumi Indonesia ini. Walaupun kami menyadari sungguh masih banyak perjuangan yang harus dihadapi. Kami berdoa untuk setiap perempuan Indonesia. Tuhan berikan mereka kekuatan untuk melawan segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Diberikan kesempatan yang sama dalam pendidikan, karir, pengambilan keputusan dan akses mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas. Juga dapat bebas dari pekerjaan anak dan perdagangan manusia. Dapat hidup dengan aman tanpa rasa takut dan akan kekerasan fisik maupun verbal. Karena perempuan memiliki hak untuk hidup tanpa ancaman atau intimidasi dari siapapun. Pada akhirnya kami mendoakan agar perempuan Indonesia dapat hidup dengan martabat dan kebebasan yang layak mereka dapatkan. Doa ini adalah wujud cinta dan harapan kami untuk masa depan yang lebih baik bagi perempuan Indonesia. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Zat yang Maha Menuntun, tuntunlah kami untuk menjadi hamba-Mu yang soleh dan memberi kemaslahatan bagi diri dan kemanusiaan. Ya Allah, Zat yang Maha Esa, dengan keesaan-Mu, satu padukanlah hati kami menuju dunia yang damai, sejahtera, adil, setara, dan penuh kasih sayang. Ya Allah, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan kasih sayang-Mu, lindungi dan sayangi perempuan sebagai ibu bangsa, ibu umat beragama, ibu kehidupan, dan ibu peradaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Duh Gusti yang Maha Welas Asih, aku bersujud dan bersimpuh di hadapan-Mu, memohon pengampunan atas segala kesalahan-kesalahan kami. Tuntunlah kami menjauhi dari sikap-sikap keserakahan, kebencian, kekerasan, dan sikap dendam. Tuntunlah kami untuk memiliki kerendahan hati. Ajarilah kami untuk bisa mengenali keagungan-Mu, kebesaran-Mu, dan tumbuhkan sikap welas asih di dalam setiap pribadi untuk menghormati dan menghargai perbedaan dan kemajemukan di antara kami untuk mewujud kepada Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Duh Gusti yang Maha berkehendak, kami bersyukur dan bersujud, berterima kasih atas anugerah negeri indah yang telah Kau persembahkan kepada kami. Negeri yang penuh dengan keragaman budaya, keragaman etnis dan suku bangsa, serta berkelimpahan kekayaan alam semesta. Tuntunlah dan bimbinglah para pemimpin-pemimpin bangsa ini, supaya mampu mengayomi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Berikan kekuatan kepada seluruh perempuan Indonesia untuk memberikan kontribusi terbaik menuju Indonesia yang berdaya dan maju. Rahayu Sagung Dumadi. Baiklah, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya marilah kita saksikan persembahan lagu oleh Putri Aryani. Beri tepuk tangan yang meriah. Break my heart, break my heart. Make me slow down in a loneliness. Talk to my mirror, think I'm crazy. Alone in the night, oh. You left me behind. You are perfect, fire. I was wrong. My name is Putri Aryani. I'm 17 years old. I'm from Indonesia. I am a singer. My dream is being a biggest diva in the world like Whitney Houston and win the Grammy Award. Indonesia tumbuh karena cita dan tujuan yang luhur. Indonesia ada karena bersatu. Di sini kita lahir. Di sini tempat kita berbakti. Semoga kita terus saling mencintai. Semoga kita tetap saling menguatkan. Semoga kita tetap menjaga semangat Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita satu, Indonesia, dan Indonesia adalah permata indah dunia. Tanah airku Indonesia, permata indah dunia. Ribu
Kepada yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu. Yang terhormat Ibu Menteri PPPA, Ibu Bintang Puspayoga. Yang terhormat semua yang hadir di sini. Selamat siang perempuan-perempuan hebat. Putri mau dengar suaranya yang semangat? Wow, thank you. Thank you. Perempuan itu tangguh. Setiap perempuan itu kuat dan hebat. Putri percaya semua perempuan itu bisa dan sanggup untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Perempuan sanggup untuk bermimpi, bercita-cita setinggi mungkin dan mewujudkannya menjadi nyata. Betul? Perempuan berdaya, Indonesia maju. Lagu berikut ini adalah single terbaru Putri, judulnya Perfect Liar. Lagu ini bukan hanya cerita tentang patah hati, tapi ini adalah lagu self-love yang Putri kemas dalam kisah patah hati. Lagu ini bercerita tentang ketika orang lain itu gak bisa menyayangi dan mencintai kita dengan tulus. Kita masih punya diri kita sendiri. 'Cause we can love ourselves better. This is for you, Perfect Liar. I thought my life was done when we broke up, and I kind of feel desperate when we were separate. Without you, without you. Connected to my pain, I try to understand. Sometimes I'm missing you, but then I hating you. I miss you, I hate you. Talk to my mirror, think I'm crazy. Alone in the night, oh. If remembering you is hurt, I have to move on. Now I know when you said to me, I love you. You are perfect liar. Don't need to give anything. I can love myself better. Yes, I can love myself better. Connected to my pain, I try to understand. Sometimes I'm missing you, but then I hating you. I miss you, I hate you. Talk to my mirror, think I'm crazy. Alone in the night, no. If remembering you is hurt, I have to move on.
I love you. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Putri Aryani. Putri Aryani. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara pembukaan rangkaian peringatan Hari Ibu ke-95 tahun 2023 selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin yang telah berkenan hadir pada acara hari ini. Selanjutnya Wakil Presiden Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin berkenan meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Wakil Presiden Indonesia beserta Ibu Hajah Wuri Ma'ruf Amin yang telah berkenan hadir hari ini. Ya, dan tadi sama-sama juga kita sudah menyaksikan penampilan yang sangat indah dari Putri Aryani. Ya. Dan kita akan langsung mengundang wanita selanjutnya akan tampil. Ia akan bercerita tentang perjalanan untuk sembuh. Oke, pertanyaannya sembuh dari apa sih? Nah, kita akan segera sama-sama mengetahuinya lewat monolog yang akan langsung kita saksikan bersama. Ini dia, kita sambut Ayu Kartika Dewi. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan kementerian lembaga terkait, para kepala daerah provinsi. Yang terhormat Duta Besar Negara Sahabat, para Menteri PP dan PA di masing-masing periode. Yang terhormat perwakilan generasi muda, para mahasiswa, pelajar, dan 7.000 perempuan dari berbagai organisasi, selamat datang. Ya. Dengan Mbak Ayu. Betul. Saya ingin mengantarkan surat. Terima kasih. Sama-sama. Sepucuk surat dari diriku untuk diriku. Dari seorang perempuan untuk semua perempuan. Setelah kamu menyapa semua orang tadi dengan sebutan yang terhormat, apakah kita sudah menyapa diri kita sendiri dengan sebutan yang terhormat? Yang terhormat, diriku sendiri seorang perempuan. Apa kabar? Semoga kamu baik-baik saja, tidak merasa kesepian di tengah ribuan orang. Kamu yang seringkali harus tampak berdiri tegar, meski hati ketakutan bergetar. Yang seringkali harus terus berjalan, meski kaki sudah kelelahan. Yang seringkali harus menahan tangis karena tak ingin dipandang lemah dan dramatis. Yang sering tersudutkan diriku sendiri, seorang perempuan. Yang sering kali ketika meminta saran dianggap tak punya pendirian, tetapi ketika kita mau ambil keputusan kita dilabeli arogan. Seringkali kita disuruh untuk selalu tunduk, runduk, diam, dan patuh. Dan kita seringkali dilarang dengan kata-kata jangan, kamu kan perempuan. Yang sering terlupakan diriku sendiri, seorang perempuan. Kita jarang menyapa diri kita sendiri untuk mendengarkan, menenangkan, dan meneguhkan. Kita lebih sering merutuki diri setiap kali membuat kesalahan, bahkan sekecil biji sawi. Kita lebih sering menghina diri setiap kali kita bercermin di pagi hari. Dan kita lebih sering mereduksi mimpi karena merasa cita-cita kita terlalu tinggi. Yang sih paling kuat diriku sendiri seorang perempuan. Kita sering berkata, enggak, aku enggak apa-apa. Enggak, aku enggak butuh bantuan siapa-siapa, aku bisa sendiri karena aku harus bisa mandiri.
Bukan karena kita secara sadar sedang berpura-pura, tapi karena kita tidak pernah diajarkan bahwa meminta tolong itu adalah bukti keberanian. Dan bahwa menerima bantuan itu adalah bukti kesadaran. Dan bahwa mengambil jeda itu adalah bukti merasa aman. Yang terkasih, diriku sendiri seorang perempuan. Perjalanan menuju sembuh adalah perjalanan seumur hidup. Kita telah mengalami begitu banyak dera, mengumpulkan begitu banyak luka, dan kita sangat terlatih untuk menyembunyikan semua rasa sakit yang ada. Seorang bijak pernah berkata bahwa terkadang semesta dengan sengaja menghancurkan semua yang kita punya, merobohkan semua dinding yang melindungi kita. Semesta seolah-olah ingin kita tampak kalah karena ingin kita pecah dan terbelah, supaya cahaya bisa masuk dan menjadikan cerah. Orang bijak ini mengatakan bahwa momen ini disebut sebagai kehancuran yang indah. Yang aku sayangi diriku sendiri seorang perempuan. Setelah menyapa semua orang dengan hangat, merawat semua hal dengan cermat, dan mengasuh semua orang di sekitar kita dengan hebat, apakah kita sudah sehangat, secermat, sehebat itu ketika menyapa, merawat, dan mengasuh diri kita sendiri? Saya ingin mengajak semua perempuan yang ada di sini untuk menyapa diri kita sendiri dengan penuh kasih. Boleh kita menyapanya dengan memegang tangan kita sendiri, atau boleh kita menyapa diri kita sendiri dengan meletakkan tangan di dada dan merasakan detak jantung kita, atau boleh juga kita merasakan diri kita sendiri dengan memeluk diri kita sendiri. Saya akan menyampaikan pesan dari seorang perempuan untuk semua perempuan. Perempuan, aku bangga pada dirimu. Kamu berani melakukan hal-hal yang kata orang kamu tidak siap dan tak akan bisa. Karena kamu tahu kalau kamu menunggu siap, kamu tidak akan pernah mulai mencoba. Aku bangga pada dirimu karena bisa melepaskan diri dari relasi yang tidak menyehatkan dan memulai kembali pertemanan yang menguatkan. Aku bangga pada dirimu karena berani mengutarakan hati nurani ketika kamu punya opini. Perempuan, aku bangga padamu. Aku bangga padamu. Aku bangga padamu. Yang tercinta diriku sendiri seorang perempuan. Karena kita tidak mungkin memulihkan luka yang tidak kita akui, maka aku ingin mengajak kita semua untuk memaafkan seseorang yang paling sulit untuk kita maafkan, yaitu diri kita sendiri. Aku memaafkanmu karena ketika dulu kamu dilecehkan, kamu cuma bisa terpaku. Aku memaafkanmu karena kamu pernah mengambil keputusan dengan terburu-buru. Aku memaafkanmu karena kamu pernah tidak berani mengambil langkah maju. Aku memaafkanmu karena kamu pernah habis kesabaran ketika menghadapi anakmu. Aku memaafkanmu karena tidak memberikanmu cukup ruang dan waktu untuk sembuh dengan penuh dan utuh. Aku memaafkanmu atas semua ketidaktahuanmu, ketidakberdayaanmu, dan ketidaksanggupanmu. Perempuan, aku memaafkanmu, aku memaafkanmu, aku memaafkanmu. Yang termaafkan diriku sendiri seorang perempuan. Tidak ada pengakuan dan pujian yang akan pernah cukup untuk membuat kita merasa cukup, karena percayalah semua kekuatan sudah ada di dalam diri kita. Semoga kita selalu bisa menemukan teman-teman seperjalanan yang meski belum tentu bisa memecahkan perjalanan, memecahkan permasalahan, tapi bisa membuat langkah menjadi lebih ringan. Semoga kita selalu bisa mengenali, merasakan, mengakui, dan mengizinkan diri kita untuk merasakan apapun yang sedang kita rasakan. Yang terkuatkan diriku sendiri seorang perempuan. Hiduplah dengan penuh kebanggaan pada pilihan-pilihan yang telah kita tetapkan. Beranilah mencoba dan gagallah sebanyak-banyaknya. Karena sebenarnya ketika kita sudah mencoba, kemungkinannya cuma dua, berhasil atau belajar.
Mulailah perjalanan untuk menjadi lebih kuat meski garis akhirnya tidak terlihat. Karena sesungguhnya perjalanan menuju sembuh dan tumbuh adalah perayaan sepanjang hayat. Dari diriku, untuk diriku, dari seorang perempuan untuk semua perempuan yang sedang berlari, bersembunyi dari apapun yang sedang kita hindari. Semoga kita segera menemukan kekuatan, keberanian, kejujuran untuk menerima, memaafkan, menyapa, menghadapi, memulai, dan mencintai. Terima kasih. Teman-teman, kakak-kakak, mbak-mbak, ibu-ibu, itu tadi monolog saya dari seorang perempuan untuk semua perempuan yang ada di sini. Sekarang saya akan menyapa dan akan mengajak Teh Rosa, Teh Ocha. Saya mengajak Teh Ocha untuk ke panggung. Wow, ramai banget hari ini. Selamat siang Bu Menteri. Selamat siang. Bagus sekali tadi kata-katanya, aku harus memaafkan banyak kesalahan dan kekurangan dalam diri aku juga. Betul banget, dan seringkali paling susah memang memaafkan diri sendiri. Jadi kita memberi maaf sama orang lain tapi jangan lupa untuk memaafkan diri sendiri ya. Betul Wah, banget. Boleh minta tepuk tangan sekali lagi buat Mbak Ayu. Wow, ini rame banget. Apa kabar perempuan Indonesia? Ini jagoan-jagoannya nih. Perempuan jagoan-jagoannya. Yang di sana yang nyetir setiap hari ya. Wow, luar biasa dengan berbagai profesi. Wah, ini ibu-ibu bawahan nih pasti nih. Dengan berbagai profesi dan menunjukkan bahwa kita semua mampu. Teh Ocha boleh dong ceritain sebenarnya kalau menurut Teh Ocha di tengah-tengah 7.000 perempuan. 7.000 perempuan hebat di sini. Sebenarnya makna merayakan perempuan buat Teh Ocha apa? Kalau buat aku sendiri, aku selalu bersyukur terlahir sebagai perempuan. Karena kadang-kadang ada, kalau nakalnya ya, ada cheatingnya gitu. Jadi misalnya kalau misalnya perempuan itu enaknya, dia tuh sebetulnya kuat, tapi bisa pura-pura lemah. Bener nggak? Jadi bener nggak sih? Bisa. Pura-pura aja lemah, misalnya mau ngambilin, kalau aku udah langsung ke airport gitu ya, mau naikin koper ke atas gitu. Aduh berat banget, boleh bantuin gak? Gitu. Kalau laki-laki nggak bisa, itu kalau perempuan boleh ya. Kalau yang di sini kayaknya nggak pernah, ngangkat sendiri semuanya ya. Kayaknya aku justru harus didampingin terus kalau kemana-mana ya sama yang di sebelah kiri ya. Ya udah Teh Ocha, saya akan mempersilahkan Teh Ocha untuk menyanyikan beberapa lagu untuk boleh. merayakan perempuan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. La 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 la. Aku mau minta gue berdiri boleh? Sudah kubilang jangan terlalu yakin. Mulut laki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya. Sudah kubilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Istana, hey ladies, jangan mau dibilang lemah, kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur, hancur. Hey ladies, sekarang cinta bakar. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia menayumu ingat semua bohong. Memang mata semua laki-laki itu. Namun ladies tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. La 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 la.
dan apa cinta yang dulu. Kali ini saya akan manggil seorang perempuan yang luar biasa hebat, yang amat sangat berani. Boleh minta tepuk tangannya untuk Najwa Shihab. Mbak Nana luar biasa hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh berat banget hidupku tampil setelah Teh Ocha. Enggak dong. Berat banget. Aku nggak ada apa-apanya dibandingin. Biasanya Mbak Nana tampil sama orang-orang yang lebih hebat. Aduh enggak, Itu idola kita semua. aku mau nanya. Takut nggak ketika menanyakan pertanyaan-pertanyaan serem itu? Enggak. Karena yang aku tanyakan sebagai jurnalis adalah pertanyaan yang mewakili banyak orang. Pertanyaan-pertanyaan yang saya tahu juga banyak dihinggapi oleh benak banyak orang. Karena sekali lagi saya percaya, ya aparat negara penting, tapi warga negara yang berdaya, terutama perempuan yang berdaya, itu bisa sangat menentukan Teh Ocha. Benar. Semua lapisan Setuju. termasuk Teh Ocha. Keren banget, aku mau diajarin high ladies-nya tadi. Katanya kan ada liriknya gini, bila wanita sudah beraksi, dunia. Aku mau dong kita bilang hidup perempuan Indonesia bareng-bareng ya teman-teman. Oke, siap. Hidup perempuan Indonesia. Hidup perempuan Indonesia. Keren. Teh Ocha terima kasih banyak. Terima kasih, abis ini mau dengerin Mbak Nana dari belakang. Aku cuma mau ngobrol-ngobrol, aku mau curhat sebetulnya. Oh oke, aku denger curhatnya di belakang kalau Terima gitu. kasih, tepuk tangan sekali lagi dong idola Indonesia. Rosa. Terima kasih semuanya, Assalamualaikum. Najwa Shihab. Terima kasih Teh Ocha. Jadi teman-teman, saya diberi tugas untuk monolog katanya. Diberi tugas untuk monolog, tapi saya mau memilih kesempatan ini untuk dua hal. Yang pertama untuk curhat, dan yang kedua saya mau menantang sebetulnya. Topik saya tuh dikasih tentang bagaimana perempuan tumbuh. Tumbuh sebagai perempuan bukan perjalanan yang mudah. Kita selalu diharapkan tumbuh seperti bunga yang mekar, yang wangi di pagi hari. Padahal sehari-hari yang kita hadapi adalah hujan badai. Sulit jadi perempuan. Betul nggak? Sulit jadi perempuan itu. Tuntutan terhadap kita perempuan banyak sekali. Harus bisa masak, harus jago dandan, harus rajin rawat tubuh, harus bisa melayani suami, harus bisa rawat anak, harus bisa urus mertua dan orang tua. Banyak sekali tuntutannya. Sudah tuntutan kepada kita banyak. Perempuan kerap dinilai, disalahkan, dan dibanding-bandingkan. Kita kerap dibanding-bandingkan. Kerap dinilai bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita membesarkan anak, bagaimana cara kita mengasuh, apakah kita kasih ASI atau susu formula, selalu dibandingkan, selalu disalahkan, apapun pilihan kita. Iya kan? Bahkan bentuk perut kita ketika hamil, sesuatu yang di luar kendali kita sebagai manusia, itu pun dibanding-bandingkan. Sulit jadi perempuan. Jadi wajar. Wajar kalau kemudian kita kerap kali juga serba salah. Kita takut gagal, tapi was-was akan keberhasilan. Kita ingin pintar, tapi takut dibilang kepinteran. Awas nanti gak ada yang mau sama kamu, iya kan? Kita punya mimpi, tapi takut
takut dibilang ambisius. Kita ingin cemerlang tapi takut dianggap berlebihan. Serba salah jadi perempuan, iya kan? Capek deh. Tuntutan banyak ya teman-teman. Apresiasi kurang. Itu yang dialami hari-hari ini oleh kita semua. Yang datang di ruangan ini dari jam 6 pagi mungkin keluar rumah. Mau datang, mungkin ada yang di rumah bapaknya atau pasangannya bilang pagi-pagi udah keluar rumah, iya kan? Tidak ada yang seperti itu? Alhamdulillah kalau tidak ada. Karena sekali lagi serba salah ketika kita memilih untuk mencurahkan waktu, perhatian, tenaga, berkarya di rumah. Ada yang bilang, wah sayang sekolah tinggi-tinggi cuma jadi ibu rumah tangga. Pasti ada yang bilang begitu. Ketika kita memilih berkarya di luar rumah, ada yang bilang pasti anak suaminya nggak diurus. Iya kan? Serba salah. Itu juga sebabnya kenapa teman-teman, kita perempuan itu kerap tidak percaya diri. Perempuan secara sistematis kerap kali menganggap rendah dirinya sendiri. Hasil riset menunjukkan itu. Saya mau tunjukkan datanya. 57% fresh graduate laki-laki berani nego gaji. Fresh graduate nih, pertama kali kerja. Ketika ditanya HRD mau gaji berapa, berani nego gaji. Perempuan hanya 7% yang berani nego. Ketika dapat kerjaan, alhamdulillah gue dapat kerja, terserah gaji gue berapa. Perempuan kerap kali menganggap rendah diri kita sendiri. Saya mau tunjukkan satu survei lagi teman-teman. Ini survei dari studi dari Cornell University. Di dunia kerja, laki-laki cenderung melebih-lebihkan kemampuan dan kinerja mereka. Perempuan justru menutup-nutupi kinerja dan kemampuannya, takut, malu, nggak disukain kalau terlalu berhasil. Kita kerap kali menganggap rendah diri kita sendiri. Ada hasil survei lagi, riset Hewlett Packard. Laki-laki kalau baca iklan lamaran pekerjaan di koran, melihat tuh kualifikasinya. Laki-laki baru memenuhi 60% kualifikasi sudah berani lamar pekerjaan. Perempuan kita lihat kualifikasinya, kalau kita belum checklist semua 100%, kita bahkan tidak berani untuk melamar pekerjaan. Kita perempuan kalau belum sempurna, belum gas. Sehingga kerap kali apa yang membuat kita terhambat tumbuh, bukan karena kemampuan kita teman-teman sayang, tapi pada keputusan kita. Keputusan untuk tidak mencoba. Padahal tidak harus 100% untuk melangkah maju. Kita justru perlu menyisakan ruang ketidaktahuan. Ruang ketidaktahuan untuk bertumbuh, untuk berkembang, dan untuk belajar. Jadi itu hal pertama yang mau saya sampaikan. Meningkatkan kepercayaan diri itu penting. Tapi ada tapinya. Dan ini juga tidak kalah penting. Kita perlu waspada. Karena kadang-kadang kepercayaan diri justru jadi konsep yang menjadi senjata melawan perempuan. Ketika perempuan sulit berkembang, yang dikambing hitamkan seringkali itu karena perempuan tidak percaya diri. Ada banyak jargon, musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Membuat hambatan-hambatan yang ada, seolah-olah itu hanya ada di bayangan dan kepala kita sendiri. Padahal hambatan-hambatan struktural itu real di dunia nyata dalam sistem yang selalu mensubordinasikan perempuan. Hambatan itu nyata bukan cuma di kepala. Dan itu yang harus terus-menerus kita lawan dan kita pertanyakan. Kalau sekarang, ketidaksetaraan di tempat kerja, resepnya jadilah percaya diri. Citra tubuh buruk, jadilah percaya diri. Hubungan asmara yang toksit, jadilah percaya diri. Semuanya seolah-olah resepnya hanya tergantung kita. Pesannya seolah-olah perbaiki perempuannya, bukan perbaiki struktur dunianya. Jadi lagi-lagi
Yang disalahkan kita perempuan. Kita dianggap tidak cukup pede, tidak cukup kuat, tidak cukup tegar, tidak cukup punya berdaya untuk bisa mengatasi hal-hal yang seharusnya memang diatasi secara sistem dan secara struktural. Karena biang ketidakpercayaan diri kita teman-teman, itu adalah ketidaksetaraan dan rendahnya perhatian terhadap perempuan. Jadi mari pertanyakan, faktor struktural apa yang menciptakan lingkungan di mana perempuan merasa tidak aman? Sumber daya apa yang diperlukan untuk membangun tempat kerja, membangun dunia di mana semua perempuan merasa aman dan percaya. Dan di mana perempuan tidak terus-menerus diminta untuk menyalahkan diri sendiri. Kita yang diminta untuk mengubah gaya komunikasi, kita yang diminta untuk mengubah sikap, untuk mengatur perasaan, bahkan diatur bagaimana cara kita mengurusi tubuh kita sendiri. Mari pertanyakan hal-hal yang sifatnya struktural, karena tidak akan ada perubahan yang nyata bisa terjadi tanpa kita memperbaiki sistem. Ya, percaya diri penting, ya perlu amunisi untuk berdaya sebagai individu, tapi tidak akan ada perubahan kalau tidak dilakukan bersama-sama teman-teman. Saatnya tumbuh bagi perempuan, itu juga artinya saatnya tumbuh bersama-sama. Jadi kembali ke pertanyaan, bagaimana perempuan bisa tumbuh? Dan saya mau membacakan ilustrasi ini. Kita seperti bunga. Yang pertama, biarkan bunga ini tumbuh dengan akar yang kuat, meresap ke dalam tanah dengan penuh keyakinan. Kepercayaan diri ibarat air yang mengalir ke dalam setiap serat tanaman, memberi hidup dan kekuatan. Lalu kelopak-kelopak terbuka satu persatu menyambut sinar matahari, bagai usaha merangkul keingintahuan. Terus belajar, terus berkembang seperti bunga yang mekar semakin besar dan indah. Tapi dalam kebun itu, bunga tidak tumbuh sendirian. Mereka tumbuh bersama, sama cantiknya, bahkan saling mempercantik dengan tangkai yang bertautan. Yang menyatukan adalah kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain. Itu yang sering disebut sebagai energi feminin. Itu yang terus perlu kita pancarkan terang dalam keseharian. Jadi tumbuh sebagai perempuan haruslah seperti proses alami di sebuah kebun. Dengan kekuatan, keingintahuan, dengan solidaritas dan empati. Bunga tidak sebatas dekorasi, bukan semata tontonan, tapi juga daya hidup yang besar, berdampak pada alam sekitar. Terima kasih teman-teman, hidup perempuan Indonesia. Terima kasih, dan saya mau panggilkan salah satu teman kuat saya yang berikutnya, Andin. Salah satu sahabat saya yang kiprahnya di mana-mana, bukan hanya sebagai pekerja seni, tapi juga aktivis lingkungan, seorang ibu yang sangat perhatian pada kedua anaknya, luar biasa. Apa kabar Andin sayang? Alhamdulillah baik, selamat siang semuanya. Andin, kita merayakan perempuan, Betul. merayakan perjuangan perempuan, merayakan keperempuanan. Betul. Kalau buat Andin, merayakan keperempuanan kita itu lewat cara apa? Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengembrace diri kita bisa menghargai apa yang kita punya, menghargai setiap peran walaupun sekecil apapun. Dalam arti perempuan itu kebiasaannya mungkin sebelum adanya stigma dari masyarakat bahwa perempuan ini begitu, perempuan itu begini, kita sendiri sudah sering ngejudge diri kita sendiri. Padahal sekecil-kecilnya peran kita di dalam dunia, di dalam masyarakat, di dalam keluarga kita, di dalam diri kita sendiri, itu begitu pentingnya. Jadi buatku merayakan perempuan adalah dengan menjalankan apapun perannya dengan sepenuh hati, dengan sangat-sangat embracing apapun yang kita punya. Karena semua dari kita itu unik dan semua dari kita adalah hadiah untuk dunia. Kasih tepuk tangan dong untuk Andin, keren. Andin akan nyanyi berapa lagu dan lagunya apa aja? Hari ini aku akan nyanyi 3 lagu dan 3 lagu ini aku merasa sangat penting dan bisa mewakili kita semua perempuan. Yang pertama adalah lagu Sahabat Setia.
Karena aku merasa sahabat yang paling setia untuk para perempuan adalah sesama perempuan. Betul, setuju. Ya, betul. Dan kemudian yang kedua adalah lagu Gemilang. Lagu Gemilang kalau teman-teman semuanya yang ada di sini pernah melihat video klipnya way back ago, years ago, itu semua video klipnya itu melibatkan beberapa perempuan di beberapa profesi, di beberapa perannya, dan aku merasa Gemilang ini menunjukkan bagaimana sebuah proses, jadi bukan hasil akhir gitu, dan itu sangat-sangat penting untuk bisa dimaknai oleh kita semua perempuan. Dan yang paling terakhir adalah pesan yang paling gongnya adalah moving on. Yes. Jadi nggak boleh berlama-lama di dalam satu masalah, sedih boleh, tapi yang penting harus move on. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Kadang-kadang perempuan suka gitu tuh, overthinking kepikiran semuanya. Kadang-kadang overthinking udah jadi nama tengah kita. Iya, padahal yang mikirin cuma kita sendiri. Cuma kita sendiri. Orang udah lupa. Betul. Kita suka kegeeran orang mikirin kita kan. Padahal orang udah gak mikirin, kita doang yang mikirin diri kita sendiri. Pokoknya hari ini judulnya curhat aja. Curhat aja, merayakan perempuan. Merayakan perempuan. Andin kasih tepuk tangan dong Terima untuk kasih. Andin. Najwa Shihab. Hai semuanya. Sehat semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Lagu ini saya persembahkan untuk semua perempuan yang ada di sini. Lagu ini judulnya adalah Sahabat Setia. Dan saya selalu percaya akan perempuan mendukung perempuan. Semoga kita semua bisa menjadi sahabat untuk para perempuan lainnya. Sahabat yang paling baik, yang mau mendengarkan, yang mau ikut merasakan, yang mau ikut berempati untuk para perempuan. Terimalah sahabat setia. Yang mau joget boleh loh ikutan joget para perempuan. Lama sudah bersama, memberi arti di hati. Hari pasti berganti, namun kau tetap di sini, berbagi semua kisah canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Lanjut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cinta akan selalu bersama. Kita bisa bernyanyi sunyi di dalam rahasia. Oh, kita senantiasa berjalan dengan senyuman. Berbagi semua kisah canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cinta akan selalu bersama. Untuk semua perempuan di sini, betapa bahagia oh diriku bersamamu, mutiara dunia dalam kasih dan harapan. Berbagi semua kisah canda tawa serta ceria, air mata
berjanji di dalam kita akan selalu bersama. Canda tawa serta ceria, air mata dalam duka, kita masih bersama. Rajut mimpi-mimpi indah menghias dunia, kita berjanji di dalam cinta, sahabat yang setia. Terima kasih banyak. Terima kasih. Teman-teman semuanya, di dunia yang luas ini, mungkin kita sebagai perempuan kadang merasa sangat kecil. Merasa bahwa setiap pergerakan kita, pikiran kita gak ada artinya di mata dunia. Tapi mungkin gak ada yang terlalu kecil sama halnya dengan tidak ada yang terlalu besar. Kadang aku juga bingung, merasa harus mengubah diri, ikut arus, atau ada rasa, apakah aku harus menjadi orang lain? Apakah aku harus seperti mereka? Tapi kemudian aku berpikir, bukannya tantangannya itu adalah bagaimana tetap menjadi diri sendiri, stay true to yourself di tengah-tengah dunia ini. Tantangannya adalah bagaimana kita bisa terus work on ourselves and nurturing our own perspective setiap hari, setiap kali. Dan berusaha untuk melakukan hal-hal yang semakin membuat kita mengejawantah menjadi diri sendiri setiap saat. Karena hanya dengan hal itulah kita bisa membagi hadiah atau gift yang kita punya. Gift yang unik dan hanya kita yang punya kepada dunia. Dan untuk lagu yang sesudah ini, aku ingin sekali bercerita kepada teman-teman semua. Perempuan dengan berbagai macam profesinya. Perempuan yang gemilang. Gemilang itu bukanlah sebuah hasil akhir. Gemilang itu bukan ketika kita sukses dan menduduki peringkat atau posisi tertentu. Saya yakin ketika kita mau berbicara dengan orang-orang yang gemilang, mereka akan berbicara bagaimana proses jatuh bangunnya, bagaimana mereka gagal, bagaimana mereka gagal dan bangkit lagi, berdiri lebih tegak lagi dari biasanya, berjalan kemudian berlari. Dan hari-hari di mana kita bisa memaknai proses tersebut, itu adalah kegemilangan. Gemilang. 1, 2, 3, 4. Berganti, banyak yang telah terjadi. Dirimu kian pasti, segala kan ku raih. Bila esok menjelang, bahagia pun kan datang.
semua telah ku dapati. Betapa gemilang tempat ku tuju, segala angan dan harapan tempat ku padu, cita-cita dan impian tempat ku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempat ku tuju, segala angan dan harapan tempat ku padu, cita-cita dan impian tempat ku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Tempat ku padu, cita-cita dan impian tempat ku pacu. Setiap langkah yang berarti tetap menyatu dalam hasrat dan tujuanku selalu. Mungkin pernah ku menangis, mungkin diriku pernah tersakiti, namun kini ku kembali
Berikan senyuman yang terbaik untuk merayakan perempuan karena di ajang inilah, di acara inilah kita merayakan diri kita sebagai perempuan yang berhak punya cita-cita dan tidak ada cita-cita yang terlalu tinggi karena kita perempuan. Betul sekali, dan untuk melihat para perwakilan perempuan dari berbagai peran dan profesi ini juga bisa menginspirasi dan juga membuat kita ingat kembali bahwa perempuan berdaya, perempuan bisa mewujudkan mimpi, dan pastinya perempuan saling mendukung satu sama lain. Terima kasih perempuan-perempuan Indonesia karena terus konsisten, terus bermimpi untuk mencapai cita-citanya. Bekerja, belajar di dalam rumah dan juga di luar rumah. Produktif, mengejar mimpi tanpa henti. Ini semua bisa tercapai karena konsistensi dan berani untuk bermimpi. Berani untuk belajar dan berani menjadi pribadi yang selalu lebih baik setiap harinya. Ya, betul sekali, dan kalau bisa dilihat ya Ajeng, tadi kita melihat semua profesi berjalan dengan cantik dan anggunnya. Itu sampai ingin menitikkan air mata loh, karena ingat kembali bahwa kekuatan kita tuh sebesar itu gitu. Luar biasa, jadi nggak ada yang nggak mungkin, tidak ada mimpi yang terlalu tinggi bagi seorang perempuan. Karena kita bisa lihat di depan sini, perempuan dengan berbagai macam seragamnya yang mewakilkan profesi dan perannya masing-masing di luar rumah. Betul, dan kalau tadi penampilan juga sudah banyak kita lihat dari awal, ada dari Ayu Kartika Dewi dengan monolognya, kemudian juga Rosa, dan juga Najwa Shihab dan juga Andin yang tadi ya sama-sama kita lihat menebarkan energinya luar biasa sekali. Nah, dan sebelumnya tadi juga ada Putri Aryani, kebanggaan Betul. Indonesia yang go internasional, itu juga sangat menginspirasi. Jadi perempuan Indonesia yang menginspirasi itu banyak, kita tidak akan pernah kehausan akan inspirasi. Ya, dan hadirin sekalian, kita mau ingetin lagi bahwa tema besar dari Pekan Hari Ibu tahun ini adalah merayakan perempuan-perempuan berdaya Indonesia Maju ya. Yang pasti semua pencapaian yang dilakukan ya sekecil apapun itu sudah memberikan makna bagi perempuan-perempuan Indonesia, dan bukan hanya perempuan tapi juga masa depan dan juga semua yang kita bisa berikan energi kita untuk bangsa dan negara ini ya. Ya, seperti tema kita pada hari ini, tahun ini adalah merayakan perempuan. Apakah kita sudah merayakan diri kita sebagai perempuan? Apakah kita sudah menghormati diri kita sebagai perempuan? Dan juga telah bilang, hey, aku sangat menyayangi dirimu sendiri. Hai perempuan yang sudah menemani aku sepanjang hidupku, yakni diri aku sendiri. Betul, dan kalau begitu mari sama-sama kita lihat lagi mata kita tujukan lagi ke atas panggung semua yang hadir ya. Ada apakah di atas panggung? Wah. Sudah siap teman-teman ini? Ya, di atas panggung sudah bisa kita lihat, ini dia ya yang sudah siap untuk bersama-sama membuat kita merinding kembali. Dan yang pasti sebelum kita mendengarkan ya apa yang akan dipersembahkan oleh choir yang sudah siap ini, kita juga ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Ya, terima kasih sebesar-besarnya kepada perempuan Indonesia yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara merayakan perempuan di Istora Senayan, Jakarta. Ya, dengan ini berakhir juga acara merayakan perempuan berdaya Indonesia Maju. Mari kita tanamkan dalam diri kita perjuangan yang dapat kita lakukan, baik untuk diri sendiri maupun sesama perempuan. Dan akhir kata, saya Ajeng Kamarati. Dan saya Ucita Pohan pamit undur diri. Kami mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun perbuatan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah hadirin berikan semuanya. Dan bersama-sama marilah kita sambut UPH Choir dan Orkestra Perguruan Musik Cikini.